Musa Bani Israel, Musa membenarkannya. Musa berkata, aku datang menemuimu agar engkau mengajariku sebagian ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu. Bukhari meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Dia berkata, aku berkata kepada Ibnu Abbas, Nauf al-Bakali mengatakan bahwa Musa alaihissalam, teman Khidir alaihissalam, bukanlah Musa yang menjadi nabi Bani Israel. Namun dalam hal ini Ibnu Abbas berkata bahwa musuh Allah itu berdusta. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Ubay bin Ka'ab menceritakan kepada kami bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Musa berkhutbah di hadapan Bani Israel. Dia ditanya, siapakah manusia yang paling pandai? Beliau menjawab, aku. Maka Allah mencelanya karena dia belum lagi diberikan pengetahuan yang banyak. Lalu Allah memberitahukan kepadanya, aku punya seorang hamba yang tinggal di pertemuan dua lautan. Dia lebih pandai daripada kamu. Musa berkata, wahai Rabbku, bagaimana aku menemuinya? Allah menjawab, bawalah ikan dan simpanlah di keranjang. Di mana ikan itu akan hilang, di mana saja ikan itu hilang, disitulah hambaku berada. Kemudian Musa mengambil ikan dan menyimpannya di keranjang. Musa pergi ditemani muridnya bernama Yusha bin Nun alaihissalam. Setelah keduanya sampai di batu besar, keduanya terlentang di atas batu itu dan tertidur. Ikan yang ada dalam keranjang bergerak-gerak lalu keluar dan jatuh ke laut. Ikan itu berjalan di atas laut seperti fata morgana. Allah membekukan air yang dilalui ikan sehingga air itu seperti titian. Tatkala keduanya bangun, muridnya lupa memberitahukan ikhwal ikan itu. Lalu keduanya pergi menghabiskan sisa siang dan sepanjang malam. Pada pagi hari, Musa berkata kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan ini. Musa tidak merasa letih sebelum melintasi tempat seperti yang ditunjukkan Allah kepadanya. Atau sebelum nyampai di batu besar tadi yang tidur terlentang tadi, sebenarnya beliau belum merasa letih. Setelah meninggalkan batu besar yang di saat itu, di batu itu, ikannya lepas itu, setelah berjalan pada sisa siang dan satu malam itu baru merasa letih. Dilanjut, pemuda berkata kepada Musa, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa ikan itu dan tidaklah membuatku lupa untuk menceritakannya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh. Ubay berkata, ikan berjalan di atas air seperti fata morgana. Sedang Musa dan muridnya keheranan. Berarti kedua orang ini melihat ikan itu berjalan di atas air dengan cara yang aneh. Di atas air seperti fata morgana. Musa berkata, itulah yang kita cari. Lalu keduanya kembali menelusuri jejak mereka semula. Ubay berkata, keduanya kembali menelusuri jejak itu hingga tiba pada batu besar. Ternyata di sana ada seorang laki-laki berpakaian lengkap. Musa memberi salam kepadanya. Khidir berkata, sesungguhnya aku berada di negerimu dengan damai. Musa berkata, aku Musa. Khidir berkata, Musa Bani Israel. Musa membenarkannya. Musa berkata, aku datang menemuimu agar engkau mengajariku sebagian ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu.
Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Hai Musa, sesungguhnya aku memiliki sebagian pengetahuan Allah yang diajarkan kepadaku yang tidak kamu ketahui. Dan engkau pun memiliki sebagian pengetahuan Allah yang diajarkan kepadamu yang tidak aku ketahui. Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapatiku sebagai seorang yang sabar. Dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun. Khidir berkata, jika kamu mengikuti aku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku yang menerangkannya kepadamu. Kemudian keduanya berjalan di pantai. Tiba-tiba melintaslah sebuah perahu. Mereka meminta kepada awak perahu agar ikut membawanya. Awak perahu mengenali Khidir. Mereka pun naik tanpa membayar sewa. Setelah keduanya naik perahu, tiba-tiba Khidir mencopoti papan perahu satu demi satu dengan kapak. Musa berkata kepada Khidir, mereka telah membawa kita tanpa meminta bayaran, lalu kamu merusak perahunya. Mengapa kamu melubanginya dan yang akibatnya menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat kesalahan yang besar.